lincah. Tetap saya perlu naik ke atas nih buat ngambil ikannya juga. Dokter Citan adalah dokter ikan yang biasa dipanggil ke seluruh Indonesia dan sudah menangani ribuan pasien ikan. Di balik sirip yang bergerak, ada cerita yang harus didengar. Bersama Dokter Ikan Indonesia. Hari ini kita meriksa ikan cupang. Ini emang lumayan agak jarang aku dapat pasien ikan cupang ya, karena biasanya kan ikan-ikan gede. Ini sekarang kita meriksa ikan-ikan kecil yaitu ikan cupang. Permisi. Pas aku dateng, aku cek, ternyata memang ikan cupangnya ini dia dipelihara di akuarium yang ada tanamannya. Jadi memang dipelihara di dalam aquascape. Nah, ikan cupangnya ini cenderung banyak ngumpet di dedaunan gitu. Ya, dia nggak banyak mau naik ke atas. Sempet nanya beberapa pertanyaan ya ke fish owner, kayak dia umurnya udah berapa tahun. Ternyata ini udah jalan 2 tahun umurnya ikannya, which is udah tua untuk ukuran ikan cupang yang dipelihara di akuarium gitu. Kalau wild betta fish itu hidupnya sih bisa jauh lebih lama ya, tapi kalau udah kita pelihara di akuarium biasanya memang hidupnya bisa lebih singkat. Naik sebentar terus langsung turun lagi. Oke. Paling dia tuh makan kalau pas lagi nyangkut di daun-daun yang sebelah atas. Oh, tapi nanti dia bisa mau. ambil makanan. Mau. Oke, Cuman ya kita kita coba lihat. kasihan, karena Oke. dia nggak bisa bertahan berenang gitu, langsung turun lagi. Pertama keluhannya itu ikannya berenangnya itu males-malesan, jadi cuma berenang di bagian dasar akuarium aja. Dia sesekali sih mau naik ke atas cuma buat ngambil makanan doang gitu. Itu pertama keluhannya. Ibu ada makanannya nggak? Saya boleh coba ngasih makanan. Terus buat ngeceknya itu memang aku coba kasih makan. Kebetulan pakan yang ada di sana itu cuma ada pakan floating, jadi pakannya aku buat jadi sinking. Ini adalah Hex, membuat makan floating menjadi sinking. Aduh maaf, berantakan. Oh dia mau nih sinking, dia ngejar tuh. Iya, dia sebenarnya mau banget makan. Kalau pas lagi nyangkut di daun-daun yang atas dia makan terus dong. Oke. Mau makan nggak dia? Dan benar kata fish owner, ternyata ikannya itu memang mau makan. Kalau misalnya kita kasih pelet yang sinking, hanya aja owner cuma punya pelet yang floating, makanya ikan ini malas banget naik ke atas gitu. Tapi airnya sering diganti nggak Bu? Airnya paling 30% doang. Dia akuariumnya tuh udah 5 tahun ada. Oke, 30% selama berapa hari sekali? Nggak jamin. Oke, seingatnya pokoknya ya. Oke. Aku pikir ikannya itu dalam kondisi memang lemes gitu ya, berenangnya juga udah nggak terlalu aktif, tapi ternyata waktu mau aku tangkep dia lumayan agresif ya, which is good karena kalau misalnya memang dia udah pasif, udah diem itu kasihan sebenarnya ya, tandanya sakitnya udah parah, tapi ini masih aktif banget dan masih kesusahan banget buat nangkepnya gitu. Bu maaf ini basah nggak apa-apa ya lantainya. Itu kalau saya lihat nggak ada lukanya sih badannya ya, bagus. Saya ambil sampel lendir ya Bu. Awalnya tuh kayak pede aja gitu, nggak usah dibius deh gitu kan, karena ya udah ikan cupang kayak gimana sih dia sebenarnya mau berontak gitu, tapi ternyata lumayan berontak, dia loncat-loncat, akhirnya diputuskan untuk aku bius ikannya.
Lincah banget. Aku ambil bius deh. Aku underestimate. Ibu ini saya bius aja ya, karena dia ternyata sangat lincah. Ini sih saya nanti mau ngecek lendirnya dulu. Pertama, kalau misalnya memang ternyata ada ektoparasitnya, itu kita obatin ektoparasitnya. Tapi semisal nggak ada, sebenarnya saya saranin sih kita lanjut X-ray. Karena kenapa? Dia cenderungnya maunya di bawah terus nih, gitu. Kalau misalnya cenderungnya dia maunya di bawah terus, takutnya ada kelainan di gelembung renang atau saluran pencernaan, gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti di mikroskop ternyata nggak ketemu apa-apa nih, kita masih belum pasti sebenarnya dia kenapa, gitu. Jadi aku saranin lanjut X-ray, misalnya ibu berkenan. Setelah dibius, baru kita dapat sampel lendirnya. Memang untuk ikan sekecil itu kita agak kesulitan ya untuk mendapatkan sampel insang seperti biasa. Jadi insangnya aku nggak ambil sama sekali, aku hanya ambil lendirnya aja. Hasil sampling lendirnya bagus sih. Jadi menurut saya ada 2 suspek, dia either udah tua atau ada something di saluran pencernaan atau gelembung udara. Jadi kalau misalnya ibu mau make sure lebih jauh, apakah dia benar nih udah karena faktor usia atau bukan, ya kita X-ray sih. Karena memang hasil sampel lendirnya itu bersih, jadi di sini muncul 2 kecurigaan. Yang pertama, dia memang sinking disease ya atau negative buoyancy, problem di gelembung renangnya. Atau yang kedua, dia memang sudah umur gitu ya. Ikan yang memang sudah tua, umurnya sudah uzur gitu ya, dia akan cenderung lebih inaktif gitu. Cuma kalau dari aku pribadi, kuat dugaannya itu kemungkinan yang pertama yaitu ada problem di swim bladder. Makanya aku saranin fish owner untuk X-ray, dan untungnya fish ownernya sangat baik hati dan bersedia untuk X-ray. Jadi kita bisa tahu bagaimana status dari organ dalamnya gitu. Aku nggak bawa plastik kecil lagi ya. Plastik es nggak boleh. plastik teh cekek tuh. Oh, ada warung di situ. Iya, beli bawa duit. Oke. Balik-balik leher dia namanya ada merah-merah. Sangat fragile ya kondisinya ya. Akhirnya ikan aku packing. Kebetulan tadinya tuh aku cuma punya plastik buat ikan-ikan gede doang, tapi akhirnya dokter Jenny aku suruh ke warung terdekat buat beli plastik kecil yang biasa buat es cekek gitu. Jadi akhirnya aku packingnya di plastik kecil. Setelah X-ray ketahuan nih, oh gelembung renangnya bermasalah apa segala macam. Kalau treatmentnya terlalu mengancam dia, saya nggak lanjutin treatment ya, daripada sangat beresiko. Biasanya kalau misalnya tenggelam kayak gini itu gelembung renangnya keisi cairan, karena gelembung renang harusnya isinya udara ya, biar dia bisa naik turun. Nah itu biasanya keisinya cairan, jadi nanti di X-ray kelihatannya putih semua, harusnya kan bulat, ada bulat hitam. Iya benar gitu, jadi nanti kelihatannya putih semua. Nah itu yang cuma kalau misalnya kita paksa aspirasi, takutnya malah kena organ dalam dan lain sebagainya, karena itu benar-benar berhimpitan sama ginjalnya. Betul, kalau ikan ukurannya besar, ikan koki aja deh masih nggak masalah. Setelah aku packing, kita langsung menuju ke X-ray, dan lucu banget karena memang saking kecilnya ukuran packingan plastiknya itu sampai muat di cup holder mobil. Pas banget lagi. Pas gini. Iya. Oke, let's go. Untuk X-ray ikan kecil itu memang agak sedikit beda ya sama X-ray ikan besar. Kenapa? Karena kalau ikan besar kita bisa pakai mesin-mesin X-ray yang biasa dipakai untuk anjing sama kucing. Nah, kalau ikan kecil kita pakai mesin X-ray yang besar yang biasa dipakai untuk anjing dan kucing, itu biasanya nggak akan kebaca. Makanya aku datang ke klinik gigi tempat aku pasang behel. Kebetulan di sana ada mesin X-ray buat gigi dan cetakan filmnya itu kecil. Aku lupa ya nama cetakan filmnya itu apa, yang jelas cetakan filmnya itu kecil. Jadi memang aku pernah coba waktu itu sama dokter Hana, dan
hasilnya itu lumayan kelihatan gitu ya. At least kita bisa interpretasi di dalamnya tuh kenapa sih gitu. Kayak kumpai ini. Kayak kumpai ya, bagus ya sebenarnya flare-nya. Cuma kalau udah umur setua ini biasanya udah nggak flare lagi sih, udah nggak flaring. Maaf ya Mas, tunggu dia tidur ya. Proses X-ray-nya untuk ikan cupang sebenarnya kurang lebih sama ikan besar. Pertama kita tetap bius dulu sampai ikannya semi-semi tidur gitu ya, memang nggak terlalu dalam. Kemudian kita letakkan di atas filmnya tadi gitu. Setelah itu dia mesin X-ray-nya memang kecil ya, bentuknya kayak kamera gitu, beda sama mesin-mesin X-ray yang besar gitu ya. Terus langsung di capture gitu aja. Hasilnya sih nunggu nggak lama sih, paling sekitar 1-5 menit udah keluar hasilnya. Ini tuh ya, ini dengan segala kekurangan yang ada ya, karena memang nah kita lihat harusnya tuh normalnya gelembung renangnya tuh memanjang ke belakang. Ini gelembung renangnya kecil banget, makanya dia susah naik ke atas, dia akan sinking terus. Kasihan. Dan ternyata setelah keluar hasilnya benar dugaan aku yang pertama bahwa dia memang ada problem di gelembung renangnya. Jadi sebenarnya untuk ikan cupang gelembung renangnya itu harusnya memanjang dari depan ke belakang. Setelah X-ray itu kelihatan bahwa ukuran gelembung renangnya itu sudah mengecil. Nah sayangnya kita nggak bisa banyak berbuat ya, kita nggak bisa banyak lakukan tindakan pengobatan karena ukuran yang kecil banget. Semisal mau kita masukin udara, takutnya memang terkena organ-organ vital yang lain gitu jarumnya. Makanya aku akan saranin ke fish owner untuk tidak dilakukan treatment apapun, at least kita tahu problemnya di mana. Kemudian nanti pakannya kalau bisa pakai yang sinking ya, karena dia memang udah kesulitan buat naik ke atas. Dan aku akan saranin owner untuk tambahin oksigen di akuarium. Kenapa? Karena ikan cupang ini termasuk ke dalam ikan yang jenisnya air breathing fish. Jadi dia harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen gitu. Jadi dia selain mengambil oksigen yang terlarut di dalam air, dia akan mengambil oksigen juga dari udara. Ada 2 cara dia mendapatkan oksigen gitu. Karena dia nih sinking atau negative buoyancy ya, makanya dia ini nggak bisa naik ke atas untuk ambil oksigen yang ada di udara. That's why aku akan saranin fish owner untuk tambahin oksigen ya, masukin oksigen di dalam akuariumnya supaya oksigen terlarut yang ada di akuarium semakin tinggi gitu. Jadi pada saat ikannya kesulitan naik ke atas, ikannya nggak akan kekurangan oksigen. Oke, let's go. Masih gesit ah. No, masih gesit. Oke, woi. Oke, ya let's go. Oke, jadi saat itu aku berkesempatan untuk visit ke daerah Peak. Keluhannya ada ikan gengiskan yang tidak mau makan. Saat itu aku pergi bersama tim, ada anak magang juga yang bantu. Permisi. Kondisinya saat sampai rumahnya masih terlihat baru, dan setelah komunikasi sama owner, memang ternyata akuariumnya itu akuarium baru 2 bulan jadi, dan ikan yang gengiskan ini adalah salah satu batch pertama ikan-ikan yang masuk. 2 minggu, dia ikan baru? Baru dapat 2 minggu ini. Baru dapat 2 minggu? 2 minggu lalu. Oke, selama 2 minggu tersebut ikannya belum mau makan sama sekali. Kita cek air dulu aja. Iya.
Nanti ikannya paling kita cek sih, kita keluarin. Ada gayung atau apa nggak ya Pak buat cek apa tangga gitu buat kita naik ke atas? Hasil dari pemeriksaan air, kondisi airnya bagus untuk pH, namun memang amoniaknya itu cenderung tinggi. Hal ini memang biasanya sering terjadi di tank-tank atau akuarium yang baru running. Apalagi diketahui bahwa tank milik owner tersebut masih berusia 2 bulan. Saat dicek filternya ukurannya cukup untuk ukuran akuarium tersebut. Memang tidak ada perubahan sih, yang aku sarankan ke ownernya hanya mengganti media biologisnya aja untuk menjadi media yang lebih tahan lama. Sama bagusnya ini digelapin Pak, Di fullin hitam ya. di fullin hitam. Jadi soalnya bakteri untuk penguraiannya itu sifatnya kalau kena cahaya dia mati. Apalagi kalau misalkan kita sering ngecek apa sambil bersihin gitu ya, kita cek takutnya malah kena cahaya malah dia mati sih gitu. Oke. Dari keterangan owner, pakan yang diberikan itu sudah 3 jenis macam pakan dan memang gengiskannya itu belum mau makan. Oh oke, udang kecil ya. Biasanya sekali makan 2 gitu ya? Kayak makan 2, kalau saya kasih lebihan. Untuk per ekor? Tuh, Sekali per ekor. makan 2? Oke. Di dalam akuarium itu ada beberapa ikan lain, ada koi ukuran kecil, ada reveveng, ada Chinese hyphin, terus ada dats, ada ikan pacu, dan ada ikan-ikan lain. Keterangan dari owner memang sebelum dari gengiskan ini ada beberapa ikan yang masuk pertama, yaitu salah satunya ada ikan dats. Nah, ikan datsnya ini dia cenderung lebih agresif ya, jadi lebih dominan di tank tersebut. Jadi saat masuk ikan batch berikutnya, memang dia cenderung membuli atau mengospek ikan-ikan yang masuk di batch berikutnya. Jadi selain gengiskan itu memang ikan-ikan sebelumnya ada yang lebih pasif juga, lebih gak mau makan. Tapi setelah beberapa hari di ospek, mereka jadi mau makan. Bisa sih. Wah. Ikannya tuh susah banget menangkapnya karena dia itu kan sangat gesit dan kecil, dan akuariumnya tuh cukup besar ya. Memang kita kesusahan karena lokasi akuariumnya tuh cukup tinggi, jadi kita harus naik bangku. Aku dibantu sama anak magang juga, jadi kita berdua menyerok ikan di akuarium. Memang cukup makan waktu sih. Gitu. Keluar lagi. Ya ampun, buset dah. Baik, saya akan berusaha. Oh dia nggak bisa langsung, dia nggak bisa fully nge-trap begini. Karena ada ini, ada trapnya. Kayaknya kita harus bekerja sama sih. Masih kan? Ya ampun. Wow. Aduh. Dapat nih. Masuk gak? Tuh. Bisa? Bisa, oke. Basah ya, Koya? Iya, nggak apa-apa. Jadi saat pemeriksaan itu ikannya dibius, kita keluarkan dari akuariumnya, kita taruh di dalam plastik di alas sibak supaya tidak tumpah. Namun ternyata gengiskannya itu
sangat cepat untuk terbiusnya. Jadi dia itu baru terbius dikit langsung teler. Jadi oke, nggak apa-apa lagi. Ya, oke. Dapat kan? Jadi setelah diambil sampling, sebelum dilakukan tindakan, kita cek dulu hasil samplingnya. Ikannya sempat aku balikin dulu ke tank agar tidak terlalu lama terbiusnya. Gitu. Ini apa, lendir ya? Iya. Saat dicek memang hasil samplingnya bagus, tidak ada yang perlu diberi obat atau diperbaiki. Hasil fesesnya juga bagus, jadi treatment yang disarankan ke owner hanya kita bantu dengan injeksi penambah nafsu makan dan memperbaiki filter. Gitu. Sama kita paling pengobatannya kita bisa bantu kasih ini aja paling suntik penambah nafsu makan. Buat si ini. Buat dia. Setelah diskusi sama owner, tindakan dan hasil samplingnya, owner setuju untuk disuntik penambah nafsu makan. Kasih vitamin. Oke. Dia hoteler selalu gitu ya? Bye-bye, Loti! Ini mana nih? Jadi ikannya itu gejalanya nggak mau makan, yaitu kemungkinan sih karena dia ikan baru dan akuariumnya baru, jadi dia masih stres, belum bisa menyesuaikan diri di tanknya dia gitu. Tindakannya kita baru kasih ini sih suntik penambah nafsu makan aja, sama paling di tanknya disaranin kasih garam, sama ada beberapa yang perlu diperbaiki. Contohnya dia itu amoniaknya lumayan tinggi, jadi disarankan untuk water change, ikannya dipuasakan, sama filternya ditambah lagi gitu. Oke, thank you, bye-bye. Kok bisa tutup ya? Ya udah, oke, bye-bye. Ini cacing flux namanya, skin flux. Oke, sudah? Oh, nice. Oke, kita balikin. Oh iya, gripis. Pinsangnya putih.